Kalau kita profesional, kebetulan saya kan berani ngomong profesional, saya kerja di Komatsu dan GE. Saya ngerasain. Saya bilang, kalau kita profesional, kita memang safe. Every month kita dapat gaji, fasilitas-fasilitas lain. Tetapi profesional tidak mudah kita untuk meloncat. Ya. Itu saya bilang. Kalau kita berani bisnis, memang pertamanya luar biasa ngeri beratnya. Bisa gelap semuanya. Tetapi begitu melewati titik beratnya, saya bilang, Anda eksponensial, Pak. Ya. Unlimited. Saya bilang gini, Pak, bisnis itu bisa unlimited strategi, bisa unlimited income, bisa unlimited everything, saya bilang. Jadi kalau di bisnis, ruangannya itu unlimited. Ya. Profesional itu sangat predictable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 63 tahun Institut Teknologi Bandung. Wawancara ini selain akan kami tayangkan di kanal Inspirasi untuk Bangsa, rencana juga akan kami bukukan. Saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Institut Teknologi Bandung, yaitu Bapak Insinyur Pontas Romulo Tambunan. Ya. Beliau saat ini adalah Presiden Direktur PT Kilat Wahana Jenggala. Apa kabar Pak Pontas? Kabar baik Pak Bambang, terima kasih banyak invitation-nya Pak untuk pagi ini. Salam sehat Pak. Ya, salam sehat. Nah, Bapak mungkin bisa cerita pengalaman ketika kuliah di ITB jurusan pertambangan, kemudian merintis karir dengan berwira swasta, dan kemudian berhasil sampai saat ini menjadi Presiden Direktur PT Kilat Wahana Jenggala. Silakan Pak. Terima kasih Pak Bambang. Jadi seperti tadi, saya aslinya dari Pematang Siantar, SMA 3 Siantar, bukan SMA 3 Bandung. Ya. Jadi berangkat termasuk dipanggil BTL tadi Pak, karena Batak tembak langsung naik bis, tidak melalui Medan, langsung lewat Sumatera Barat, semualah, panjang Sumatera, 3 hari 2 malam. Nah, kemudian masuk di teknik pertambangan, dan kebetulan memang saya termasuk juga suka olahraga Pak, terutama sepak bola. Jadi waktu di ITB itu, di tambang itu, selain saya menikmati kuliah, saya juga sangat menikmati olahraga yang saya suka, itu sepak bola. Jadi saya menikmati banget di jurusan kita, termasuk ya kita tim inti lah Pak. Jadi banyak juara-juara kejuaraan yang kami rebut dengan jurusan teknik pertambangan di ITB. Termasuk saya juga masuk tim sepak bola tim ITB. Jadi kalau ada pertandingan antar perguruan tinggi, saya termasuk tim intinya Pak. Terakhir pernah kami menjuarai pertama kali kejuaraan antar perguruan tinggi se-Jawa Barat. Kami ITB juara 1, Bapak bisa bayangkan kami berhadapan di final dengan FVOK IKIP Bandung, yang sebenarnya mereka olahragawan semua Pak. Dan kami waktu itu final di Stadion Siliwangi, rektor kita saat itu Pak almarhum Pak Wiranto Aris Munandar, dan prestasi kami saat itu sangat membanggakan kampus yang sebenarnya olahraga itu sampingan. Jadi kita puji Tuhan bisa itu. Nah, di ITB itu saya puji Tuhan memang saya aktif beberapa organisasi. Saya senang bergaul Pak. Saya tipikalnya ekstrovert. Jadi selain itu juga sambil menambah penghasilan, saya juga ngajar private Pak, anak SMA. Karena maklumlah dari Siantar Pak, kiriman pas-pasan. Ya kan? Jadi saya termasuk orang yang selalu dari dulu memang di kampus itu percaya diri Pak.
Jadi saya percaya dalam arti gini, bahwa saya selalu bersyukur, saya selalu semangat. Nah, ada hal yang saya ingat waktu kuliah di ITB itu, saya termasuk senang mendengar orang-orang sukses. Jadi kalau ada pembicara-pembicara datang ke kampus, saya termasuk sangat menanti-nantikan, Pak. Dan pernah suatu kali, zaman itu Pak Tan Riabeng kan sangat terkenal ya, Pak ya, tahun 90-an. Manajer 1 miliar ya, Pak, katanya ya. Nah, dia waktu itu datang ke kampus, saya menunggu beliau, saya duduk persis di belakangnya, Pak, di Aula Timur itu, ITB. Saya malah perhatikan dari rambutnya, saya bilang ini orang-orang hebat. Saya ingin seperti dia suatu saat. Nah, itu saya waktu kuliah, Pak. Dan waktu itu saya minta fotoan sama beliau, dan foto itu saya buat di meja belajar saya, Pak. Jadi bukan foto pacar. Saya foto beliau. Nah, itu motivasi yang luar biasa. Dan ada kata-kata dia waktu itu yang saya ingat selalu, Pak, sampai sekarang, bahwa tantangan beratlah yang membuat kita bisa maju. Jadi bukan tantangan ringan. Jadi itu yang topiknya waktu itu gini, Pak, dia ada pertanyaan kenapa orang kita Chinese dulu banyak yang sukses di bisnis, kan itu kan sampai sekarang. Nah, waktu itu dia bilang karena saat itu memang pilihan mereka tidak banyak di Indonesia. Sehingga mereka lolos dari lubang jarum yang hebat-hebat, kan gitu, Pak, ceritanya. Jadi intinya buat saya waktu itu gini, tantangan itu harus kita buat, yaitu target besarnya, cita-citanya, itu yang menyemangati. Dan ada satu yang unik dulu waktu saya kuliah, Pak, di ITB. Saking senangnya saya lihat orang sukses, saya suka datang ke Gramedia yang di Jalan Merdeka itu, Pak, depan BIP Bandung itu. Saya datang hanya mencari buku-buku orang sukses, kan suka buat tulisan itu, Pak ya. Nah, kalau saat itu misalnya dia tertutup plastik, saya nggak berani buka, Pak. Saya kan nggak beli, memang mau baca aja. Nggak ada uang kan. Nah, kalau ditutup plastik, saya hanya baca belakangnya, Pak. Karena di belakang itu biasanya ada intisarinya. Nah, jadi hal-hal ini yang menarik dulu buat saya, sudah termotivasi pingin sukses, pingin menjadi orang-orang yang sudah sukses lah, Pak ya. Dan itu yang buat saya semangat, puji Tuhan saya sambil kuliah ya IP-nya memang tidak hebat-hebat, ya tidak mendekati 3 lah, Pak. Tidak sampai lewat 3, tetapi saya aktif organisasi, puji Tuhan saya juga standar teknik pertambangan itu ya lulusnya normal 5 tahun saat itu, dan tugas akhir saya juga termasuk cepat, puji Tuhan, banyak kelancaran saya terima waktu itu, Pak. Dan setelah itu di ITB dengan ada prestasi-prestasi banyak di olahraganya, Pak ya. Jadi itu yang saya nikmati, pergaulannya, suasana kampusnya, dan saat itu jujur, Pak, saya kuliah pun saya beberapa adik saya udah ikut saya, padahal saya masih kuliah untuk membantu ibu di kampung. Jadi udah depan saya, nah, saya masih ingat, saya pernah, Pak, karena adik saya depan saya pernah 3 orang, saya sampai belanja di Pasar Balubur itu, Pak. Jadi saya masak. Adik-adik waktu itu. Jadi penuh semangat lah waktu kuliah itu. Terima kasih, saya merasa bersyukur lah bisa kuliah di kampus ITB yang sangat penuh warna-warni, banyak orang-orang bersemangat dan orang-orang hebat, dan kebebasan yang sangat saya rasakan waktu kampus, dan olahraganya juga saya dapat, organisasinya saya dapat, ya bangga sekali, Pak. Saya pernah kuliah di kampus ITB. Setelah lulus kuliah, saya kerja di Komatsu Indonesia, Pak. Alat berat ya, di Cakung Cilincing. Jadi karena kebetulan saya tambangnya tambang metalurgi, saya kerja di pengecoran logam Komatsu, Cakung Cilincing buat alat berat. Nah, kira-kira 3,5 tahun di situ, saya pindah ke General Electric, Pak. GE. Jadi saya di GE di bagian supply chain untuk mencari manufaktur yang ada di Indonesia untuk membuat komponen-komponen lokomotif GE di Amerika. Jadi saya terakhir jabatan saya di country manager, di umur 30 tahun saya country manager di GE transportation untuk supply chain. Nah, ada hal menarik sebenarnya, Pak, waktu di GE ini saya ya tentu GE sebesar GE saat itu, Pak ya, yang CEO-nya saat itu Jack Welch, kemudian Jeff Immelt, banyak sekali edukasi yang saya dapat.
Dan saya makin mimpi saya makin besar, Pak. Dan saya makin berambisi, saya harus punya usaha. Jadi saya anggap dulu, Pak, waktu saya kerja di GE, saya bilang begini, Pak, ke teman-teman. Saya lagi kuliah S2, S3, tapi saya digaji. Jadi saya anggap gitu, Pak. Jadi akhirnya di usia 30 tahun, Pak, pada saat saya diangkat jadi country manager itu, saya sudah membuat rencana sebelum 40 tahun, saya harus punya usaha sendiri. Waktu itu saya belum tahu mau ngapain, Pak. Yang penting saya mau punya hasil. Ada perubahan mendasar, Pak. Mudah-mudahan nanti adik-adik kelas bisa mendengar ini. Pada saat saya mengatakan saya ingin punya usaha sendiri, ada mindset yang berubah saat itu. Waktu saya di GE, saya memang country manager, Pak, misalnya di supply chain. Finance-nya kan sudah ada yang membantu saya. Artinya banyak tim. Nah, begitu saya berpikir punya usaha, saya langsung berpikir berbeda. Saya harus menguasai banyak hal. Ya kan? Saya dulu country manager memang hebat, tapi kalau saya punya usaha sendiri, saya harus ngerti finance, ngerti HRD, ngerti marketing, semua kan, Pak, gitu. Nah, tiba-tiba saya menjadi orang yang rendah hati. Saya mulai belajar ke teman-teman di GE yang bagian accounting, bagian finance, marketing, seperti apa mereka bekerja. Dan itu saya sudah prepare, Pak. Dan puji Tuhan dengan beberapa teman, akhirnya di usia 35 tahun, kami mendirikan, saya mulai buka usaha ini, Pak, Pilar Tunai Tenggala ini. Jadi saya berencana sebelum 40 tahun dan puji Tuhan saya usia 35 dan saat itu sama, Pak. Saya berpikir yang penting buka usaha karena waktu saya background-nya membuat lokomotif, awalnya saya ingin bisnis di kereta api. Jadi supplier di kereta api, Pak. Nah, itu perjalanan hidup kan. Tiba-tiba beberapa saat ada yang memperkenalkan dengan Hubble Power System ini, Pak, yang dari Amerika. Yang mereka pingin masuk ke market, terutama PLN, Pak, ya, listrik di Indonesia, ya. Karena produk-produk mereka kan di kelistrikan. Misalnya di transmisi, distribusi 20 kV, jadi hal-hal anti petir dan lain-lain. Jadi, nah justru saya tidak melanjut bisnis di kereta api, Pak. Jalannya di PLN ini, major customer kami. Tapi ada hal yang menarik begini, Pak. Bisnis ini kan tidak mudah, Pak. Apalagi pada saat kita kerja di perusahaan, mungkin kita punya jabatan ya, Pak, ya, dan lain-lain gitu. Nah, memang kan begitu kita buka usaha ini semua dari nol, start dari nol. Mengerikan, Pak, kan? Bayangkan, Pak, semua harus kita termasuk ngurus internetnya, ngurus perizinan dan lain-lain. Customer-nya kita belum banyak kenal, belum ada kenal malah. Kemudian Bapak bisa bayangkan saya membawa produk dari Amerika yang tentu orang akan bilang pasti mahal. Bagaimana bisa masuk ke market PLN yang saat itu sampai sekarang banyak barang China yang sangat murah. Ini perlu tantangan. Ini saat itu, Pak, ada yang sangat menarik dulu pada saat saya mulai bisnis, Pak, yang kalau mental saya saat itu tidak kuat, mungkin saya akan kembali bekerja lagi sebagai profesional. Saat itu ada satu produk, prinsipal saya pun ngomong begini, Pak, kamu tidak akan bisa masuk ke situ. Karena kami sudah lama ingin approach, tapi banyak barang Cina yang murah di situ. Ini yang dulu perkataannya. Jadi dari prinsipal seperti itu, di market juga kenyataannya begitu, Bapak bisa bayangkan kan, loh, ini saya mana bisa jualan. Nah, akhirnya puji Tuhan saya pelajari produknya Hubble ini, dengan saya pengalaman saya di GE, saya membuat strategi gitu. Kira-kira apa kelebihannya dan apa problem yang dialami oleh PLN. Misalnya contoh anti petir gitu, Pak. Kan ternyata saya temukan di beberapa daerah itu masih banyak didistribusi, Pak, ya waktu itu ya. Masih banyak gangguan-gangguan dari petir kan gitu. Nah, akhirnya saya tawarkan uji coba sekian lama. Jadi saya belum jualan waktu itu. Saya ingin ada bukti nyata di lapangan bahwa produk Hubble ini bisa menjadi solusi buat teman-teman PLN di lapangan untuk mengatasi gangguan petir. Dan puji Tuhan saat itu berhasil. Disitulah mulai dipercayalah produk kita ini. Barulah, ya tentu tantangan berikutnya kan, Pak, bagaimana kita menyiapkan produk dari mulai working capital-nya. Ini jadi boleh saya bilang, Pak, ya, jujur aja, hampir 3 tahun itu tidak ada jualan, Pak. Jadi memang dalam bisnis itu 3 tahun pertama itu luar biasa itu. Bisa membuat orang mundur, Pak. Dan satu hal dulu,
tantangan pun datang sebenarnya dari anak saya aja waktu itu kecil, Pak. Waktu saya di GE kan tiap tahun ada family outing, Pak. Dia pun nanya, kok nggak ada lagi acara outing? Jadi itu hal-hal yang menggelitik hati kan. Begitu buka usaha, termasuk ibu saya, Pak. Dia tanya, kenapa? Dia tahunya kan kalau kerja di GE dulu sering ke luar negeri, ke Amerika, ke India, Singapura kan gitu. Tiba-tiba saya didengar ke Garut, ke Cilacap, kan gitu kan. Jadi, tapi karena sayangnya sama kita, Pak ya. Artinya apa yang mau saya ceritakan? Begitu memulai bisnis, ada tahap-tahap yang sangat-sangat berat untuk mungkin ini nanti yang kelanjutan pertanyaan Bapak nanti, kenapa orang banyak tidak berani masuk di bisnis atau buka usaha? Ya itu karena real life, Pak. Jadi kalau ada teman-teman saya nanya selalu kalau dia mau buka bisnis, saya bilang kalau bicara kepintaran, skill, semua kita punya. Apalagi alumni ya seperti dari ITB, UI, UGM dan lain-lain. Pertanyaannya mental. Kalau dia tidak punya mental, maka akan gampang jatuh. Yang paling berat itu kan bagaimana cash flow. Kan itu yang berat, Pak, di setiap apapun itu, termasuk secara pribadi pun keluarga. Cash flow dia sangat berat. Tapi puji Tuhan, saya jujur aja, Pak Bambang. Jadi waktu 3 tahun pertama segitu beratnya, tapi saya tetap optimis. Saya baru belum jualan, Pak. Saya udah bilang dalam hati saya harus jadi market leader di Indonesia untuk produk ini. Itu seperti doa, kan gitu kan, Pak, gitu kan. Seperti doa gitu. Dan terbukti, Pak, dalam beberapa tahun setelah kita booming luar biasa. Jadi dan ya tentu, Pak, memang ada skill di situ bagaimana kita menyiapkan stok, mengatur financing-nya seperti apa. Ini kan tidak mudah, Pak. Apalagi kalau kita berpartner dengan negara-negara maju, ini perlu ada trust kan. Bagaimana kita on time payment dan lain-lain, benar nggak, Pak, gitu loh. Jadi ya jujur aja, Pak, ilmu-ilmu yang saya dapat di Komatsu, di GE, itu saya terapkan memang dalam bisnis saya. Termasuk buat spreadsheet, bagaimana mengontrol secara detail, karena saya retail kan, Pak. Jadi buat sistem bagaimana menagih pembayaran ke customer, jangan sampai ada yang delay lama misalnya, bagaimana pembayaran. Jadi ini perlu banyak detail. Banyak orang kadang-kala berbisnis tidak detail, padahal perlu detail itu. Kita harus kontrol. Jadi itu saya buat. Nah, sistem ini saya pelajari di GE banyak, Pak. Dan makanya saya waktu itu begini, Pak. Boleh perusahaan saya kecil, tapi I want to run like a big company. Kan gitu kan, Pak. Jadi puji Tuhan akhirnya ya itulah pengalaman saya buka usaha. Kenapa saya buka usaha? Tentu memang jujur aja, Pak. Ya tentu memang saya ingin yang untuk keluarga saya, menolong saudara-saudara, dan puji Tuhan juga untuk lingkungan ya, Pak ya. Dan itu memang cita-citanya. Jadi saya pikir bisa saja profesional, tapi saat itu saya bilang kan masing-masing orang punya target-target Pak, lingkungannya, keluarganya, Pak ya. Saya pikir dengan jalan usaha ini saya bisa banyak Pak ya, bisa banyak membantu di lingkungan kita. Nah, itu kira-kira motivasinya waktu itu. Memang masih banyak target-target saya ke depan, Pak Bambang, yang menyemangati saya. Dan jadi gini, Pak, di GE itu dulu saya diajarkan selalu begini, Pak. Kita harus selalu membuat target besar dan upgrade-lah target itu setiap saat dengan bertambahnya knowledge kita, experience kita. Karena target ini yang sebenarnya motivasinya, apakah itu looks impossible, nggak usah dipusingin. Kan gitu kan, Pak, gitu. Jadi nggak usah dipusing. Banyak orang kadang, terutama nih orang, lebih memikirkan problemnya dibanding target besarnya. Itu nanti bisa melemahkan motivasi, Pak. Jadi itu Pak Bambang itu. Jadi makanya sebenarnya kalau kita bicara pebisnis atau menjadi entrepreneur, selalu mental itu yang paling utama sebenarnya. Jadi istilahnya TP Rahmat itu di bukunya kan, boleh jatuh 12 kali, tapi saya harus bangkit 13 kali. Jadi nggak boleh, kira-kira gitu, Pak. Jadi target ke depannya masih banyak lah. Mau tanya sedikit, Pak. Jadi ketika Bapak mulai bisnis membuat keagenan itu ya, itu kan
sampai 3 tahun nggak ada pekerjaan. Nah, maksudnya apakah Bapak masih spekulasi ketika membuka itu atau sudah ada apa ya sounding-sounding dengan Hubble itu sehingga Bapak tahu bahwa akan menjadi agennya Hubble? Jadi gini Pak, awalnya semua kan 3 tahun itu termasuk yang tadi coba kereta api ya. Hubble itu 1 tahun lebih lah, atau 2 tahun. Jadi begini, memang mana ada Pak langsung diangkat jadi agent. Nggak mungkin. Apalagi saat itu secara portofolio kan kita belum ada experience. Kan gitu kan. Jadi ya memang pada akhirnya gini, bagaimana kita membuktikan saja prestasi-prestasi. Jadi kita buat strategi, ya mungkin juga mereka lihat kita background-nya dari GE, ya kan ada Pak ya. Jadi cara kita berdiskusi dengan mereka, membuat strategi, termasuk tadi Pak, cara membuat trial, yang tadinya dia bilang Pontas impossible, kau bisa menjual barang ini di sana. Tapi kita bilang, kita jangan bicara jualan dulu. Saya selalu bilang gitu, never talk the price in the beginning, saya bilang. Jadi jangan langsung bicara, tapi tunjukkan dulu ada nggak solution dari produk ini kepada customer. Karena memang itu filosofinya waktu itu Pak gitu loh. Jadi kalau orang langsung bicara harga ya Mak, selesai kita. Tapi kan kita harus pelajari dulu customer ini problemnya apa saat itu. Nah, jadi memang bertahap Pak. Saat itu dia nggak pernah nunjuk kita menjadi keagenan, belum. Ya kita ya normal dalam dunia, dalam hidup ini kan trust itu dapat setelah banyak prestasi. Nah, Kan itu, sekarang pertanyaan saya begini Pak, berdasar pengalaman Bapak, jadi orang itu mau jadi entrepreneur itu cita-cita sejak awal atau setelah bekerja itu kemudian muncul pikiran-pikiran, oh kalau gitu saya mau jadi pengusaha sendiri. Gitu. Ya tentu memang di waktu kecil kata ibu saya sebenarnya. Saya pernah lihat dulu kata waktu kelas 2 SD ibu saya cerita nonton di TV ada orang pakai proyek, kepala proyek pakai helm proyek gitu. Saya tiba-tiba mengatakan gini ke ibu saya, "Ma, saya pingin seperti itu." Nah gitu loh, jadi oh kamu harus sekolah, itu insinyur kata istri ibu saya waktu itu kan gitu. Nah sebenarnya jadi pengusaha itu jelas setelah saya kuliah di ITB Pak. Itu yang saya bilang tadi, saya ceritain kan Pak. Saya senang mendengar orang-orang sukses. Bapak bisa bayangkan, mungkin zaman itu tidak banyak anak mahasiswa kenal Tandri Aben, Pak Tandri Aben. Padahal zaman itu mana ada gadget Pak, mana ada seperti sekarang handphone kan. Yang gampang kita lihat di YouTube dan lain-lain. Tapi saya sudah tahu Pak Tandri Aben. Saya tahu beliau waktu itu manajer 1 miliar istilahnya kan. Bapak bisa bayangkan. Jadi saya waktu itu saya pingin pebisnis. Sudah Pak. Nah tentu kan memang Bapak tahu, saya kan dari sisi orang tua saya kan orang pegawai negeri. Ya kan ibu saya guru. Jadi saya tidak tahu tentang bisnis Pak. Makanya saya harus kerja dulu, belajar dulu. Makanya sering memang zaman beberapa tahun saya tanya teman-teman, ada yang nanya saya yang muda-muda Pak ya. Saya selalu bilang 5 tahun pertama itu harus belajar. 5-7 tahun itu harus belajar. Kenapa? Bisnis itu harus ada keteraturan. Tidak bisa main labrak saja. Karena itu kan potensinya rugi, malah bisa pidana, ibarat dan lain-lain kan gitu kan Pak. Jadi karena memanage customer, peluang, itu kan perlu keteraturan. Jadi perlu belajar itu penting. Saya selalu katakan zaman itu beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, saya selalu bilang, kalau ada kesempatan kerja di multinasional, dapatkan dulu karena sistemnya mereka sudah established bagus, saya bilang gitu loh Pak gitu. Jadi itu yang membuat saya pondasinya waktu itu kuat Pak Bambang. Jadi waktu saya buka company itu ya saya saya terapkan Pak apa yang saya dapat di Komatsu, apa yang saya dapat di GE. Ya, Pak. Universitas Komputer Indonesia, Unikom Bandung, kampus juara dengan berbagai penghargaan internasional dan nasional. Juara dunia ICT 2019, World Skill Competition Kazan, Rusia, 9 tahun. Juara dunia kontes robot internasional Amerika Serikat, 2 juara ASEAN ICT Awards, AICTA 2021, juara Asia Pasifik ICT Awards, APICTA 2021. Kampus dengan akreditasi unggul. Daftarkan diri Anda segera. Saya sudah wawancara dengan idola Bapak, Pak Tandri Aben. Beliau juga seperti itu, mulai langsung multinasional. Dan akhirnya saya pernah ketemu beliau dan ketemu anaknya teman saya main golf Pak. Oh, ya. Jadi motivasinya itu muncul ya pas saat udah kuliah di ITB Pak. Ya. Cuma Bapak lebih hebat.
Pak Tanri itu nggak punya bisnis sendiri sampai sekarang. Semua punya peran masing-masing, Pak Bambang. Iya, Pak. Nah, juga pertanyaan lanjutannya begini, kalau tidak salah kan PT KWJ ini bersama Abdul membuat pabrik di Indonesia kalau tidak salah, Pak. Iya, jadi sebenarnya gini, Pak, memang ada gini, Pak, kenapa saya semangat dengan ada filosofi yang saya pegang sampai sekarang. Saya selalu bilang terutama ke teman-teman yang mulai bisnis ya, Pak. Saya bilang begini. Kalau kita pingin, kan gini, kita mulai dari nol, banyak keterbatasan baik secara networking, dari modal dan lain-lain. Kita nggak punya produk. Nah, cara untuk akselerasi kita bisa masuk ke global, bagaimana caranya kita bisa merit dengan perusahaan global. Kan gitu kan, Pak, gitu. Kalau istilahnya gini, Pak, kalau kita ingin ikut acara kerajaan di Inggris, gimana caranya kita bisa nikah dengan keluarga kerajaan Inggris, kan gitu kan, Pak? Karena kita bukan darah biru, kan gitu kan, Pak? Tentu memang tidak mudah ya. Nah, jadi pabrik ini ceritanya sebenarnya melihat RUPTL-nya PLN dari dulu, Pak ya. Saat itu kami setelah booming di Arrester, kemudian dari beberapa direksi PLN yang kita kenal, memotivasi saya waktu itu, Pak Kontas tolong bujuk Hubble kita untuk bangun pabrik juga di sini. Kan gitu kan, Pak ya. Setelah kita merasakan banyak order waktu itu, Pak ya, barang kita banyak dipakai, dan saya datang ke sana, akhirnya puji Tuhan, Pak, karena kami memang secara finansial sudah improve ya. Akhirnya Amerika ini kan tidak mudah, Pak ya. Kalau kita mau ajak mereka investasi, itu due diligence-nya panjang sekali, Pak. Apalagi kalau mereka sudah punya kebijakan global ya, Pak. Sehingga waktu itu jujur aja investasinya akhirnya kami sendiri, Pak. Jadi kami teknologinya yang kami dapatkan. Perjanjian kita gitu. Jadi mudah. Karena tujuan saya waktu itu gini, Pak, saat itu ya. Saya pingin di tempat saya ini itu investasinya kami sendiri supaya apa? Supaya nanti saya bisa punya banyak brand gitu, Pak. Tapi yang tidak bersaing. Kalau ini nanti tanah ini punya dia, Pak, kan sulit saya, Pak. Harus selalu banyak diskusi secara legal kan. Nah, makanya waktu itu puji Tuhan kita punya uang, ya udah saya datang ke Amerika, saya bilang udah, saya hanya butuh teknologimu. Nah, itu loh ceritanya, Pak. Mudah, cepat. Kan gitu kan, Pak. Hanya kita bangun, kemudian terakhir kalau Bapak mungkin bisa cek di itu, saya kan 2015 Oktober saya termasuk ya puji Tuhan diundang ikut tanda tangan di depan Pak Presiden Jokowi waktu datang ketemu Pak Obama di Chamber of Commerce, Pak. Jadi saya ikut tanda tangan membuat untuk yang insolator transmisi, Pak. Di sini. Jadi, tapi kembali lagi gini, Pak Bambang. Selalu kan apapun itu pekerjaan kita, tantangan akan selalu datang, baik dalam bisnis. Kalau kita bisnis itu tantangan adalah perang harga. Kan selalu begitu. Nah, kami memang tidak mudah membangun pabrik dengan teknologi Amerika. Yang notabene yang dari China sudah banyak juga di sini kan. Itu harganya bisa jauh lebih murah. Ya kami harus butuh kesabaran, Pak. Misalnya bagaimana membuktikan bahwa misalnya produk kami ini mungkin secara harga pertama bisa lebih mahal. Tapi pada saat kita bicara reliability, ini akan pada akhirnya akan jauh lebih murah. Ini memang butuh effort yang luar biasa, Pak. Dan satu lagi memang salah satu yang tidak mudah dengan perusahaan besar dunia, Pak, adalah mendapatkan semua prosesnya, karena mereka bilang buat mereka kualitas itu harga mati. Jadi nggak mau mereka tiba-tiba ada pabrik baru di sini semua teknologi yang padahal operator kita belum siap, Pak. Itu take time, ada proses-proses tertentu yang itu tidak bisa hanya dikerjakan 2 bulan. Itu harus bertahun-tahun skillnya misalnya. Jadi kita bangun di sini, equipment kita diinvestasi, kita udah lolos tes ya tantangannya perang harga tadi. Jadi siapapun saya rasa orang yang membangun pabrik di Indonesia, tantangan terberatnya itu adalah kemudian adalah ada price competition. Majulah, maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Ya, nah sekarang setelah ada pabrik di Indonesia itu, apakah KWJ ini masih menjadi apa, Pak, distributornya Hubble atau hanya memasarkan yang dari pabrik Indonesia ini, Pak?
Jadi gini, kami punya beberapa agreement memang. Jadi sebagai distributor murni untuk 100% dari Amerika, ya satu ada agreement lagi sebagai kerjasama pabrik. Jadi tergantung nanti mana yang kita supply. Jadi gitu Pak. Jadi ada biasalah kalau perusahaan sana itu kan selalu agreement-nya harus clear. Ya. Gitu. Ya. Ya, baik. Nah, ini cerita tentang usaha Bapak, saya kira sudah cukup meyakinkan lah ya. Nah, sekarang kenapa Bapak 2016 itu masih mau ngurusi alumni? Itu pertanyaannya. Pertanyaan Pak Bambang persis beberapa senior-senior alumni kita juga, termasuk waktu itu Pak Kuntoro juga pernah, karena mungkin saya sudah kandidat, beliau ngasih waktu ketemu, pertanyaan sama, ngapain? Ya kan, kenapa nggak besarkan bisnis kan gitu kan Pak ya? Bisa memperluas banyak lapangan kerja, ngajak alumni-alumni ITB misalnya untuk membuat usaha. Sebenarnya dasarnya gini Pak, saya kan, Bapak bisa bayangkan saya merasa di usia 35 saya buka bisnis, umur 40 tahun, bisnis saya sudah mulai ya dalam ukuran saya Pak ya, sudah more than enough lah Pak ya, lebih dikasih Tuhan banyak rezeki. Kebetulan saya orangnya juga bergaul Pak gitu. Jadi saya pikir kenapa tidak ya, saya senang prinsip melayani Pak Bambang gitu loh. Jadi kalau buat saya sebenarnya leader itu kan melayani. Jadi kita itu kalau ada prinsip melayani maka selalu happy kita Pak. Yang berbahaya buat kita stres itu kan kalau ekspektasi kita dilayani orang ternyata tidak layani, itu buat kita stres. Jadi prinsip melayani ini kan lebih ke arah mengajak kan Pak ya. Jadi saat itu motivasi saya gini, saya merasa Tuhan banyak kasih saya rezeki dan saya bangga sebagai alumni ITB. Ya kan, kawan-kawan saya banyak, saya pingin maju dan pingin menjadi sebenarnya mengajak banyak alumni bersinergi. Dan waktu itu saya rasa gini, karena zaman itu dari dulu selalu ketua alumni itu kan birokrasi Pak, birokrat lah, gitu loh. Padahal era sekarang kan sebenarnya lebih ke arah entrepreneur Pak ya, gitu loh. Tentu dari sisi kebebasan waktu kan Pak ya, itu penting banget. Dan kemudian juga kalau Bapak tahu, mungkin 10 tahun yang lalu ya, alumni ITB itu satu angkatan sudah 3.000-an, 2 kali lipat zaman kami. Dan zaman itu ITB sudah mengatakan kan sudah bicara entrepreneurship kan Pak. Gitu. Nah saya pikir perlu juga leadernya yang memang DNA-nya di sana kan gitu kan Pak gitu loh. Jadi nggak bisa dipungkiri Pak kalau Bapak 20 tahun ya maaf ya di pekerjaan misalnya di birokrat, sometimes kan karakter kita terbentuk Pak. Nggak bisa dipungkiri, bukan mengatakan itu salah, tapi kan lingkungan itu bisa mempengaruhi karakter orang. Nah saya termasuk tanda kutip adalah orang yang sangat bebas. Kan gitu kan Pak ya. Jadi senang melayani. Nah, itu motivasi saya. Jadi bersyukur saya sebagai alumni ITB dan di usia muda saya banyak rezeki dikasih Tuhan. Kenapa tidak saya pingin maju sehingga nanti bisa membuat sesuatu untuk alumni, kampus dan juga untuk bangsa. Jadi dan tentu Pak, makanya waktu itu Pak saya maju dengan biaya saya sendiri. Teman-teman ada yang mau bantu, saya bilang saya puji Tuhan saya cukup untuk membiayai kampanye-kampanye saya. Selama hampir 2 bulan, Pak. Seluruh Indonesia, Pak. Sampai ke Singapura dan Malaysia, Pak. Udah seperti Pilpres waktu itu. Sampai saya ke Sangatta, Pak. 2008 udah seperti Pilpres lah. Kita ketemu teman-teman alumni, banyak diberi pertanyaan-pertanyaan lah, Pak. Menarik sekali. Sehari itu bisa saya 5-6 kali, Pak. Menemui kelompok-kelompok alumni. Sampai jam 1 malam, tidur cuma 4 jam. Nah, setelah akhirnya tidak terpilih, seperti apa, Pak? Ya, jadi gini, ya ini kan selalu sama pertanyaan dalam politik, seperti politik kadang-kala ya, Pak. Melayani ini kan, buat saya gini, Pak, kita kan mengukur orang itu memang tidak boleh dalam short term. Baik makanya saya selalu bilang sama orang, sukses itu dinamis. Pengabdian itu juga dinamis. Ada orang, ya mungkin di Republik ini, Pak, kita lihat, ada orang yang 10 tahun lalu kita anggap dia seperti sudah retire, sudah selesai. Tapi tiba-tiba sekarang dia menjadi orang yang begitu aktif, banyak mengabdi, banyak membantu orang. Jadi masing-masing memang punya milestone, Pak gitu loh. Jadi saya kan nggak perlu ungkapkan di sini kenapa saya misalnya tidak ikut pengurus misalnya waktu itu, ya semua punya rencana masing-masing. Tapi intinya sebenarnya mengabdi bisa di mana saja.
tentu komunikasi, networking tetap kita jaga, Pak. Dan pengabdian dan sukses pun adalah dinamis. Jadi kalau buat saya, selama Tuhan kasih kita nafas, buat rencana besar, tapi memang semakin kita berumur, Pak, ya saya masih mohon maaf ke Pak Bambang yang jauh lebih senior, tapi buat saya berpikir gini, semakin kita berumur, kita harus berpikir sukses itu lebih untuk lingkungan. Ya. Jadi itu yang harus, ya mungkin seperti Pak Bambang lakukan sekarang juga, kira-kira seperti itu. Ya. Itu Pak kira-kira Pak sebenarnya. Ya. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi, langkah dan karya nyatakan pasti, dambaan ibu pertiwi, hai putra bangsa insan bersama. Tapi kenapa nggak tertarik terjun sekalian ke politik, jadi legislatif atau kepala daerah atau seperti apa gitu? Saya terima kasih pertanyaan Bapak sebenarnya. Saya sebenarnya jujur Pak, saya dari sisi ibu saya, kakek saya itu dulu di Tanah Jawa ya, dekat Pematang Ciantar, orang ketua partai lah di sana. Ya. Kalau boleh bilang PNI Pak, zaman Pak Karno. Ya. Jadi ada darah politik sebenarnya. Ya. Jadi saya bercita-cita, tapi memang saya 10 tahun yang lalu ada teman saya di DPR lah, yang ngajak saya masuk ke salah satu partai. Dia bilang, Anda sudah cocok nih, kan gitu. Tapi memang saya punya milestone, Pak. Jadi saya termasuk orang, dulu saya banyak belajar uji. Jadi begitu kita create milestone, jangan gampang terpengaruh. Jadi buat saya, politik itu saya suka, tapi nanti ada waktunya saya harus mengabdi di sana. Gitu loh. Semoga Tuhan kasih saya panjang umur, tapi di bisnis ini masih banyak cita-cita saya, Pak. Yang harus saya selesaikan dulu, jadi nanti baru, karena gini Pak, itu yang saya bilang tadi sama Pak Bambang, mengabdi dan sukses, itu tidak bisa diukur harus pas umur 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Gitu. Jadi yang penting setiap itu saya punya milestone. Memang jujur aja Pak, pada saat saya bisnis lagi booming, godaan ke sana tinggi sekali. Bayangkan kalau saya, karena bisnis saya masuk di BUMN misalnya, kan banyak gitu Pak ya, tertarik masuk DPR ya untuk menambah networking yang makin kuat. Tapi saya menikmati berjuang di jalur ini Pak gitu. Jadi tapi target itu ada saya Pak. Kapan itu terjadi hanya Tuhan yang tahu Pak Bambang. Sekarang ada juga rute yang banyak pengusaha sukses masuk terus langsung jadi menteri, banyak sekali, termasuk Pak Tanri Abeng juga. Jadi gini, kalau menteri ini kan ya kita kan, makanya saya bilang Pak Bambang, saya selalu bilang sama orang begini, ke teman-teman juga, kita buat target. Kedua, perbanyak karya. Aura itu nanti akan mengalir kemana-mana. Ada timingnya, satu saat nanti kita akan dibutuhkan. Jadi kalau buat saya selalu gitu, memang jujur aja Pak, saya selalu bilang, buat karya yang selalu upgrade, dan kalau bisa, global. Kan itu Pak. Saya jujur aja Pak Bambang, setelah Hubble ini kan saya punya beberapa prinsipal lagi Pak, dari Amerika, dari Kanada, dari Eropa. Dan beberapa prinsipal saya terakhir Pak, itu puji Tuhan, itu mereka yang cari kita. Karena portofolio saya dengan Hubble ini Pak. Itu jadi saya rasakan juga di bisnis. Baru-baru ini saya dapat prinsipal dari Swiss. Iya Pak gitu. Jadi saya juga ada Pak kemarin dari Ukraina Pak. Dari Ukraina ya saya sedih aja, tiba-tiba diserang Rusia sekarang kan, jadi pabrik itu nggak bisa beroperasi. Tapi Bapak tahu waktu itu, waktu saya tanya mereka, si ownernya, saya bilang, how do you get my company? Saya bilang gitu. Saya tanya, kan saya terkejut, mereka yang kirim email, mereka minta Zoom, kita meeting dengan ownernya, dan mereka bilang saya mau cari distributor di Indonesia gitu. Ada kata-katanya yang saya membuat saya terharu ya Pak ya, dan untuk tim saya gitu. Dia bilang kami punya konsultan di Eropa yang akan mempropose pada saat kita bicara Indonesia, company-company mana yang dipropose. Ini kan sesuatu yang membuat kita, oh, buat kami itu udah global kan gitu kan Pak gitu. Ya kan gitu Pak. Jadi itu yang saya bilang tadi, kembali lagi ke pertanyaan Pak Bambang, kapan mau misalnya kepala daerah atau masuk DPR atau suatu saat menteri dan lain-lain. Saya pikir itu paling utama yang harus kita lakukan ya tadi, prestasi-prestasi secara global kalau bisa. Maka nanti ada, kalau buat saya gini Pak,
ada namanya takdir sukses. Jadi event ketemu, misalnya saya ketemu Pak Bambang, ketemu nanti hari ini. Jadi asal memang kita selalu berusaha membuat kualitas naik. Ya, betul. Jadi nggak perlu khawatir. Makanya saya selalu bilang sama orang yang berkualitas, jangan takut materi. Itu selalu saya bilang, Pak. Jadi termasuk juga nanti pengabdian itu, Pak. Tugas mulia menantimu, semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsa. Rute politisi Amerika juga begitu, Pak. Jadi sukses di bisnis dulu, baru kemudian kan muncul. Semua Amerika hampir kayak begitu. Kalau tidak profesional pasti bisnismen yang jadi presiden Amerika. Jadi bagus sekali. Nah, saya sekarang mau bertanya. Ya. Bapak kan juga menularkan virus-virus entrepreneur ini, termasuk di mana-mana di mahasiswa. Nah, pertanyaannya apa sih susahnya? Karena mungkin saya lihat itu dari lulusan perguruan tinggi itu hanya sekitar 5% yang berani terjun di wira swasta. Menurut Bapak apa yang menjadi penghalang? Jadi ini memang ya itu tadi, Pak. Banyak orang, kalau saya lihat ya, saya kan termasuk zaman itu juga sebenarnya boleh dibilang mencari sendiri. Ibu saya kan guru SD, tidak ada yang memotivasi saya untuk seperti itu kan, Pak. Jadi memang kalau sekarang ini, terutama kemarin pandemik ya, Pak ya, banyak teman-teman yang kan banyak mahasiswa yang susah cari lapangan pekerjaan begitu lulus. Saya malah bilang waktu itu, kita melihat situasi itu kan tergantung. Kita anggap itu beban atau kita anggap itu peluang. Kan itu kan, Pak ya. Jadi malah sebenarnya saya bilang harusnya pada saat banyak company yang mengalami beban berat pada saat pandemi, kenapa tidak berpikir Anda terpaksa untuk memulai bisnis? Bisnis itu kan, apalagi Indonesia dengan penduduk 280 juta orang sekitar itu. Kalau bisnis itu kan market yang besar. Tinggal pertanyaannya, seinovasi apa kita? Apa jasa atau produk yang bisa kita, yang kira-kira dibutuh lingkungan, misalnya. Nah, saya selalu bilang ke teman-teman, ya kalau mau realitasnya gini aja, Pak. Memang kadang orang sepertinya bicara materi ya. Saya hanya bilang, kalau kita profesional, kebetulan saya kan berani ngomong profesional, saya kerja di Komatsu dan GE. Saya ngerasain. Saya bilang, kalau kita profesional, kita memang safe. Every month kita dapat gaji, fasilitas-fasilitas lain. Tetapi profesional tidak mudah kita untuk meloncat. Ya. Itu saya bilang. Kalau kita berani bisnis, memang pertamanya luar biasa ngeri beratnya. Bisa gelap semuanya. Tetapi begitu melewati titik beratnya, saya bilang, Anda eksponensial, Pak. Ya. Unlimited. Saya bilang gini, Pak, bisnis itu bisa unlimited strategi, bisa unlimited income, bisa unlimited everything, saya bilang. Jadi kalau di bisnis, ruangannya itu unlimited. Ya. Profesional itu sangat predictable, saya bilang. Memang ada nanti yang akan naik jadi top levelnya, Pak ya, yang tentu juga akan sama secara ini. Tetapi saya bilang, Anda tinggal pilihan hidup. Anda mau nggak? Karena saya bilang, Tuhan itu memberikan kita sebenarnya kemampuan yang unlimited. Kau mau tekan nggak dirimu untuk mencoba ruangan itu? Dan impact-nya saya bilang akan jauh lebih besar. Jadi saya sampaikan gitu. Misalnya contoh, si abang itu udah oke sekarang. Nah, kalau kau senang lihat itu, kenapa tidak berani? Saya bilang, kenapa tidak berani? Kita sekarang memuji-muji misalnya Elon Musk kan, dengan semudah itu dia bicara triliunan, ya kan Pak? Tapi ada filosofi yang menarik gitu. Ini orang selalu inovatif, kan gitu kan Pak? Mana pernah Elon Musk bicara negatif, pernah nggak Pak? Nah, dia makan nasi juga, pernah nggak Pak gitu? Sama gitu. Nah, itu yang selalu saya bilang sama orang-orang muda. Cuman saya bilang sama anak muda, kalau Anda mau menjadi bisnis, ada satu hal yang harus dipahami. Pebisnis itu harus realistis. Saya bilang harus realistis, kemudian jangan gengsi, jangan tinggi gengsi. Saya bilang. Jadi harus mulai dari nol, harus sabar. Bapak tahu nggak Pak? Saya hampir 3 tahun PO pertama saya itu 20 juta rupiah Pak.
Saya menjual barang itu dulu barang-barang konektor yang harganya 5.000 satu biji, 20.000, Bapak bayangkan. Sampai selesai, puji Tuhan. Gitu loh Pak. Jadi, nah proses ini yang kadang anak-anak muda itu, apalagi zaman sekarang Pak, 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir, kadang banyak mereka dunia yang materialistis kan. Pingin di usia di bawah 30 sudah pingin naik mobil yang bagus-bagus, pingin instan. Saya selalu bilang begini, gedung yang tinggi, semakin tinggi gedung, semakin kokoh harus pondasinya dulu. Tidak ada gedung yang tinggi tanpa pondasi dulu diberesin, benar nggak Pak? Iya, iya. Nah, jadi sebenarnya yang paling utama itu anak-anak itu adalah rasakan perjuangan di awal itu, saya bilang. Jadi daya tariknya apa ya? Tentu saya bilang Anda akan secara materi akan menikmati. Kedua, Anda bisa menikmati dunia, keluargamu menikmati semuanya, lingkunganmu. Saya bilang, Anda mau pilih mana? Jangan nanti kerja profesional, tapi iri sama orang pengusaha. Jangan dong. Ini semua skillnya sama kok. Saya selalu teman-teman saya, Pak, baik dari ITB maupun yang lain di GI dulu. Waduh, kau ini. Saya hanya bilang, beda kita kan hanya soal keberanian. Ya. Benar nggak Pak? Begitu Ya, bicara keilmuan, jangan-jangan lebih pintar dia Pak. Jadi intinya memang kenapa tidak banyak Pak? Memang sedih sekali Pak. Sedih banget. Kenapa? Semakin sedikit yang terjun ke entrepreneur Pak, maka yang kita khawatirkan akan makin sedikit inovasi. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat macam kafe-kafe sekarang Pak ya, yang muncul, ada hal yang membanggakan lah ya, penuh dengan inovasi, benar nggak Pak? Kan itu sangat menarik sebenarnya. Tinggal butuh kesabaran, bagaimana selalu berinovasi. Saya juga di bisnis Pak, saya belajar dulu dari Jack Welch, begini. Kita harus selalu punya short term, medium term, sama long term. Setiap saat. Kenapa dia bilang? Karena short term ini kadang akan bisa digilas oleh kompetisi. Nanti baru muncul yang medium term itu yang akan menolong kita. Long term itu yang sesuatu nanti akan menjadi penolong kita 2, 3, 5 tahun ke depan. Sebenarnya goal dari sini yang dibilang Jack Welch itu adalah selalu berpikir inovasi. Karena apa yang kita dapatkan 5 tahun ini, bisa-bisa setelah itu nggak ada lagi. Ya. Nah itulah perubahan dunia kan. Sama di bisnis Pak, Bapak bisa lihat. Saya jujur Pak, hari ini, barusan nih Pak, sebulan lalu Pak, kami declare kami akan masuk ke dunia IT. Bapak bisa bayangkan. Kenapa saya bilang? Ini dunia IT. Saya ingin masuk IT. Kan gitu. Bahwa itu nanti akan sukses berapa tahun ke depan, kita lihat. Dan puji Tuhan kami sudah dapat prinsip yang dari Swiss tadi, Pak, saya bilang tadi. Jadi, nah dalam pribadi-pribadi pun, anak-anak muda itu sering saya bilang, Anda di usia yang paling luar biasa, fisiknya luar biasa, saya bilang, kan benar nggak Pak? Banyak pingin tahu, kemampuan melabraknya tinggi, nggak takut risiko. Nah, kenapa tidak mulai, dan kemudian informasi mudah sekali didapat sekarang? Come on, create something, saya bilang. Saya bilang, supaya Indonesia ini banyak lapangan pekerjaan. Saya bilang gitu, bukan kita mengatakan pegawai itu tidak penting, tetapi kalau buat saya gini Pak, terutama yang kebetulan Tuhan kasih masuk ke perguruan tinggi yang bagus, sebenarnya mereka punya tekanan yang diberikan Maha Kuasa untuk berbuat lebih banyak untuk lingkungan. Gitu loh Pak. Jangan sampai gini loh Pak, skillnya bagus, tapi ternyata dia masuk di zona paling rendah, hanya untuk dirinya. Ya. Sama Pak di kantor saya Pak, jujur aja, GM saya, manajer saya, malah mereka saya ajak apa Pak sekarang? Meng-create company baru. Kenapa? Saya bilang supaya ownership-mu tinggi. Saya katakan gini ke tim saya pingin kau juga menikmati di level BOD, gitu loh Pak. Merasakan punya share di company. Tapi tunjukkan bisnis apa yang mau kau create, ya kan Pak, target revenue-nya berapa? Kan seperti itu kan Pak, gitu kan? Apa yang akan kau strateginya seperti apa, working capital apa yang kira-kira kau butuhkan? Kenapa? Supaya dia punya masa depan Pak, melihat masa depan. Oh, saya juga bisa jadi pengusaha di bisnis yang ada ini, kan seperti itu Pak, gitu. Nah, jadi semua adalah ya target hidup Pak sebenarnya. Dan jangan terlalu pusing terhadap, nah itu Pak, mana sih perjalanan tidak ada tantangan Pak? Kita di rumah aja seharian Pak Bambang bisa pusing kan? Ya. Padahal kita nonton TV nih Pak, tiba-tiba kepala pusing, badan pegal. Ya. Sampai masa gembira.
Pancarkan citra, cerdaskan negara, hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik, serahin aja ke PLN Mobile. Saya kira luar biasa ini Pak Potas. Artinya selain berbisnis juga memikirkan lingkungan, bahkan mengembangkan juga. Jadi, saya yang tertarik juga Bapak mengurus komunitas ITB yang ada di Depok dan sekitarnya. Itu kegiatannya apa Pak? Ya sebenarnya kalau ini kan waktu itu setelah pemilu ya ITB itu, Ya. kan setelah ini ya kebetulan kantor kami kan di sini memang di Pekapuran Cimanggis di Depok. Akhirnya kan gara-gara pemilu itu kan kita saling kenal kan Pak. Nah, jadi memang beda lah, mereka ada yang mendukung si A, si B, ada pendukung saya. Nah akhirnya saya ajaklah mereka sering ngumpul di tempat saya ini. Kebetulan kita lumayan tempatnya di sini banyak pohon-pohon kan itu Pak ya, tempat ngumpul. Dan tujuannya supaya memang ya pertama sesama alumni ITB di Depok kan ada interaksi. Kan itu Pak ya. Mulailah hal-hal yang hal-hal kecil lingkungan kita lakukan di sekitar kita. Nah, yang paling utama satu memang di antara kita Pak ya. Ya, Bapak sudah lihat komunitas-komunitas kadang menuangkan pikiran, membahas politik, bahas teknologi, bahas lain-lain. Nah, memang karena ini kan organisasinya memang ya lebih ke arah kemasyarakatan aja sebenarnya. Jadi hanya muncul setelah kita tahu, oh ternyata kita banyak alumni ITB di sini. Ya mudah-mudahan nanti akan makin berkembang terus Pak ininya. Tapi intinya sebenarnya lebih ke arah mengeratkan alumni ITB di sini dan dengan pelan-pelan kita berbuat untuk lingkungan. Kira-kira seperti itu Pak. Ya. Banyak juga bahas politik Pak. Iya. Jadi ada yang mengatakan bahwa sukses itu karena jaringan. Jadi ketika jaringan itu dipelihara, pasti suatu saat akan ada buahnya gitu kira-kira. Benar banget, benar banget. Dan tentu satu ini Pak, ya, harus berkesan. Jadi kemudian harus dijaga trust. Jadi jangan sampai jaringan ini kita tanda kutip nipu orang, kan gitu Pak ya. Jadi Pak, tinggalkan aja aura gelombang itu. ya. Jadi dan kalau saya lebih senang berpikirnya yang positif aja. Saya tidak mau terlalu, karena saya bilang kita sudah sungguh-sungguh saja. Kadang kita nggak bisa mencapai target. Ya. Apalagi kalau energi kita sebagian hal negatif untuk apa? Nggak ada gunanya kan gitu Pak. Seperti itu. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya, kejarlah cita, bakti padanya. Nah, Pak Pontas bisa nggak menggambarkan hal-hal di luar akademis di ITB yang ternyata itu akan memberi memberi modal gitu ya, apakah karakter, nilai-nilai yang memang sangat berguna setelah keluar dari kampus. Iya, jadi kan memang kan saya rasakan para dosen-dosen kita pun ya sudah sangat capable sebenarnya. Memang kalau kita yang di luar di dunia nyata itu Pak ya, karakter-karakter itu mungkin kan gini, kenapa penting kadang-kala ada contoh, kemudian supaya up to date gitu loh. Karena gini Pak, pandemik ini aja sudah banyak merubah kita menghadapi dunia ke depan. Tiba-tiba dunia itu dipaksa berubah total. Yang saat sebelum pandemik orang masih ada di comfort zone semuanya. Coba Bapak bayangkan, boleh dibilang hampir semua negara, hampir semua perusahaan hebat yang isinya top-top lulusan perguruan tinggi tidak bisa mengantisipasi COVID. Kan akhirnya apa? Harus dirubah. Nah, kenapa itu penting seperti Bapak bilang tadi? Sebenarnya karakter pertama memang gini.
inovatif, kemudian kemandirian. Itu penting banget. Kemudian sebenarnya, ya kalau saya melihat gini, harus jiwa, kalau seperti Bapak bilang tadi, sebenarnya target kita berapa persen sih supaya orang bisa terjun di entrepreneur misalnya. Nah, kalau itu sudah ada dibuat target sama kampus misalnya, bisa nggak kampus membuat suatu parameter untuk melihat, Pak, ini kan kalau Bapak bicara intelijen, Pak, saya percaya setiap negara itu, apalagi negara seperti Eropa, Amerika, dia pasti punya cara melihat perilaku. Atau bagaimana mencari tentara-tentara yang jagonya di intelijen misalnya. Ya kan, karena mereka punya target misalnya. Nah, kenapa di kampus nggak seperti itu? Bisa nggak kita buat dari awal, ada program khusus dengan melibatkan para orang-orang yang sudah berpengalaman di bisnis dan yang lainnya gitu, Pak. Diajak kampus misalnya. Sehingga membuat suatu metode di luar kurikulum. Untuk nanti, ya ibarat kita, Pak, kalau orang kan, kalau Bapak lihat misalnya nih, sama seperti putra mahkota lah, Pak. Bisa Bapak bayangkan, begitu misalnya dia anak raja lahir, itu sudah ada SOP-nya mendidik dia untuk jadi seorang raja. Benar nggak, Pak? Cara duduknya, cara bersalamannya. Nah, kenapa hal ini nggak bisa kita lakukan di kampus? Jadi jangan hanya kita bicara entrepreneurship, gitu loh. Termasuk juga ada program khusus yang bisa nanti pakai CCTV kita melihat ini dua orang ini cocok nih. Nah, baru kita kasih ujian. Saya, Pak, di tim saya juga gitu, Pak. Saya mendidik, mengajak tim saya itu selalu kadang saya kasih tantangan, tapi saya nilai. Jadi harus penting gitu loh. Jadi kita nggak bisa hanya ngomong entrepreneurship. Mau nggak kita ITB itu bisa menghasilkan misalnya 30% jadi entrepreneur? Saya yakin, Pak, akan impact-nya ke negara luar biasa. Nanti kampus-kampus lain melakukan yang sama. Penting soalnya. Kan gini, Pak, kalau memang Tuhan sudah kita kasih talenta, ya maksudnya di atas rata-rata. Jangan outputnya lagi sama dengan yang talentanya di bawah. Kalau kita mau terjemahkan seperti itu, jadi saya pernah punya ilustrasi gini, Pak Bapak. Anggap kita tinggal di kaki gunung. Biasanya di kaki gunung itu kan subur ya, Pak Bambang ya. Kita bisa tanam sayur, tumbuh, ada ini semua. Kita hanya petik sayur, kita kasih tetangga dan lain. Itu benar, bagus. Tapi buat orang yang selalu berpikir besar, dia coba gali itu di bawah itu. Ternyata ada tambang emas, ada tambang ini. Dia effortnya tinggi, akhirnya dibantunya satu provinsi, Pak. Itu kira-kira ilustrasi tentang skill-skill yang dimiliki orang, mau digali lebih dalam atau tidak. Nah, tapi kampus dan para alma mater ini bisa melakukan ini sebenarnya. Jadi target itu jangan cuma di seminar. Nah, mau nggak kita? Nah, jadi saya pikir mudah-mudahan Pak Bambang juga setuju ini. Ya. Kalau kita mau tekan itu, Pak, daripada hanya sekedar panggil orang jadi pembicara, habis itu kadang-kadang hanya 1-2 orang yang nangkap. Kenapa nggak kita buat jadi program khusus menciptakan? Gitu. Luar biasa sekali. Artinya gagasan ini saya baru dengar. Jadi tidak seperti biasanya aja slogan-slogan gitu ya membentuk entrepreneur, tetapi didesain secara khusus dari itu luar biasa. Dan sudah banyak gitu, Pak. Ya, sayang sekali waktunya, Pak. Ini sudah hampir 1 jam. Jadi tidak terasa, dan mudah-mudahan ini banyak manfaatnya bagi kita semua, terutama para generasi muda, sesuatu yang sangat berharga. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Pontas Romulo Tambunan, Presiden Direktur PT Kilat Wahana Jenggala. Terima kasih, sukses terus. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bambang, terima kasih banyak. Tuhan berkati Pak Bambang, programnya ini semoga bermanfaat buat bangsa kita, Pak. Terima kasih, Pak. Sukses ya, Pak. Terima kasih, Pak.
Universitas Komputer Indonesia Unicom Bandung, kampus juara dengan berbagai penghargaan internasional dan nasional. Juara dunia ICT 2019, World Skill Competition Kazan, Rusia, 9 tahun. Juara dunia kontes robot internasional Amerika Serikat, 2 juara ASEAN ICT Awards, AICTA 2021, juara Asia Pasifik ICT Awards, APICTA 2021, kampus dengan akreditasi unggul. Daftarkan diri Anda segera. Komputer Indonesia.